Halo, selamat pagi teman-teman. Oke, semangat pagi dan selamat tahun baru sekali lagi, mantap. Sekarang sudah kita memasuki di tahun yang berbeda. Sekarang sudah tahun 2025 dan oke. Kita sudah melalui tahun 2024 dengan baik. Saya kemarin sharing charting saya share tiap saya transaksi di video YouTube ini. Teman-teman bisa lihat di YouTube saya dari Agustus 2023 sampai Desember 2024. Oke, lalu saya sudah tutup buku dan hasilnya baik. Saya tetap mendapatkan profit di tahun 2024. Dan sekarang saya mulai lagi, teman-teman. Sekarang di awal tahun 2025 saya akan mulai lagi. Jadi saya akan tetap charting tiap pagi, tetap sharing, tapi saya sekarang sedikit mengganti sistem. Saya akan charting dulu. Saya sudah charting sebelum saya sharing, kan biasanya saya kemarin kan sudah charting, dan sekarang saya charting lalu saya prioritaskan, saya kirim ke grup WA kepada teman-teman yang ikut sinyal. Saya kan ada program satu tahun sinyal gratis itu. Teman-teman bisa lihat di playlist YouTube saya. Teman-teman bisa lihat itu. Saya prioritaskan, jadi saya charting, saya pun posisi, saya share dulu, baru ke teman-teman dulu, baru saya sharing ke YouTube gitu. Jadi saya tidak perlu, berarti kan saya sudah ke setup semua, teman. Jadi tinggal pembahasan gitu. Jadi kalau kan takutnya kalau saya tidak bisa sharing juga. Oke, dan nanti saya akan sedikit berbagi masalah tentang cara menggunakan indikator yang baik. Kita harus mempunyai mindset buat indikator yang kita pakai. Jadi apapun indikatornya, teman-teman, apapun indikatornya, mau teman-teman memakai indikator apapun, semua indikator, apapun indikatornya, kita akan mencoba merubah cara pandang, cara kerja atau mindset terhadap indikator tersebut. Nanti saya akan jelaskan. Nah, di pagi ini di tanggal 3 Januari 2025 saya ada beberapa setup yang sudah saya share tadi. Pertama ada Euro USD, ada di NZD USD, lalu ada di NZD JPY, ada CHF JPY, lalu ada di Euro AUD, dan di GBCAD ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 area yang saya 6 area atau 6 posisi pada hari ini. Jadi kedepannya untuk area cancel kan kemungkinan saya tetap butuh dokumentasi di trading ini biar teman-teman juga bisa melihatnya kalau ada yang di cancel juga. Oke, itu 5 area pada atau 5 setup posisi di hari ini, teman-teman. Nah, oke. Ya, kita coba bahas tadi masalah indikator, teman-teman ya. Masalah indikator. Apapun indikatornya, teman-teman. Tapi di sini saya akan memakai strategi saya adalah supply and demand. Saya memakai indikator Bison dan Bison Pro. Jadi tapi saya apapun di sini apapun ya, teman-teman jangan terpaku dengan indikator. Tapi kan saya memakainya ini, jadi saya jelaskan seperti ini. Nanti teman-teman bisa mengambil cara pikirnya terhadap indikator teman-teman yang kalian pakai. Nah, teman-teman harus tahu dulu di sini kan sebenarnya indikator
itu adalah indikator itu adalah alat bantu untuk mempermudah teman-teman melakukan atau mempermudah teman-teman untuk menganalisa market gitu. Bukan penunjuk untuk penentu untuk teman-teman itu ambil entry, tapi itu untuk mempermudah teman-teman menganalisa market gitu loh. Nah, jadi contoh ya teman, di sini kan di sisi kiri ini, di sisi kiri yang sebelah sini, ini adalah indikator Bison Pro. Di sini adalah indikator Bison. Nah, teman mau pakai indikator apapun, ini saya cuma ingin menjabarkan mindset berpikir masalah indikator gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita bahas dulu yang sebelah kiri. Ini adalah Bison Pro ya kan teman. Kita coba lihat dulu, ini adalah Bison Pro. Bison Pro kita hilangkan zigzag dulu. Kita lihat temanya. Kita nyalakan temanya. Nah, oke. Jika teman-teman itu memutuskan memakai salah satu indikator, di sini saya akan menjelaskan indikator yang saya pakai ya, Teman-teman mau pakai indikator apapun, ini mungkin bisa cocok cara berpikirnya. Teman-teman bisa ambil cara berpikirnya saja. Nah, teman-teman sudah memutuskan memakai satu indikator. Misal saya memakai indikator Bison ini. Jadi setelah kita memakai indikator Bison ini, kita membuat rule-nya atau cara tradingnya memakai indikator itu seperti apa. Nah, misal teman-teman memakai indikator 2 EMA, terus EMA itu cross ke atas, itu teman-teman mau ambil posisi buy. Nah, jadi kan teman-teman itu tahu, oh berarti saya mau mengambil posisi buy, jadi saya mau entry-nya seperti ini, take profit-nya seperti ini, SL-nya seperti ini. Nah, teman-teman harus mempunyai trading rule seperti itu. Nah, itu kembali lagi ke teman-teman yang dapat mempermudah teman-teman itu seperti apa. Nah, di sini nanti ada perbedaan di antara Bison Pro dan Bison. Jadi kita jelaskan satu persatu. Jadi seperti, nah, saya memakai Bison, misal saya trading memakai indikator Bison Pro, saya harus menentukan rule trading saya dulu teman-teman. Nah, jadi saya menentukan rule trading saya. Yang pertama yaitu saya adalah trading follow trend. Jadi saya mengharuskan chart ini, harga ini di atas EMA 200, EMA yang hitam ini. Kita hilangkan dulu EMA 9 nya. Lalu para EMA nya juga berada di bawah EMA 200, berarti saya mau mengambil posisi sell. Begitu sebaliknya. Nah, itu kalau kita memakai para EMA 4 EMA ini teman ya. Tapi kalau kita hanya memakai satu EMA, keputusannya menjadi berbeda lagi. Keputusannya atau rule-nya adalah saya mau mengambil sell jika harga hanya di bawah EMA 200 ya kan. Beda kalau tadi. Berarti ini kan kita sudah ambil posisi sell kayak seperti ini teman ya. Tapi kalau kita hidupkan semua EMA-nya, rule kita mengatakan saya ingin mengambil sell jika harga di bawah EMA 200 dan para EMA semua di bawah EMA 200. Nah, ini kan belum para EMA-nya kan belum menyeberang di EMA 200. Berarti kita kan belum mengambil area ini. Berarti kan beda kalau rule kita tadi cuma memakai EMA 200. Gitu kan. Lalu itu masalah trennya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman harus menentukan dulu, karena di trading itu teman-teman hanya butuh satu rule saja. Teman-teman lakukan terus menerus gitu aja. Satu rule lakukan terus menerus. Jadi buat rule-nya dulu yang membuat teman-teman itu bisa melakukan itu secara terus menerus. Nah, setelah ketemu, lalu saya mau mencari area-area. Kalau sell berarti kita akan mencari supply. Jadi
alangkah baiknya supply itu atau harga-harga supply ini itu kan berada juga di bawah EMA 200 kan teman-teman yang kita ambil. Kalau ada supply di atas sini, berarti kan kita tidak mau ambil sell di atas ini ya kan. Berarti kan harga di bawah EMA 200 dan para EMA di bawah EMA 200 kita ambil sell dan cari posisi sellnya di harga supply ini adalah harga supply yang ditandai oleh Bison, ditandai oleh Bison Pro ya, yang berada di bawah EMA 200. Kalau di atas ya tidak, berarti bukan area sell kita gitu. Lalu misal ini para EMA sudah di bawah ya teman, kita lihat contoh lainnya. Nah, anggap aja ini emang kita sudah di bawah semua, kita mau sell ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman bisa menambahkan, kan ada beberapa area ya teman-teman, ada beberapa area ya kan. Kita ambil aja kita ambil contoh yang ada beberapa areanya di itu kan kita membahas teman, itu berarti kan sebaliknya kalau buy juga sama gitu, rule-nya kalau buy juga sama. Misal kita lihat di Nah, kita contoh di sini aja. Kita cari contoh di sini. Nah, ini yang contoh buy ya teman-teman. Sudah ada contoh, ya ini yang contoh buy. Harga di atas EMA 200 dan para EMA di bawah EMA 200. Jadi kita menyimpulkan untuk mencari harga demand. Jadi harga demand-nya juga harus yang berada di atas EMA ini. Kalau di bawah ini kan tidak masuk teman-teman. Nah, teman-teman harus mempunyai rule lagi. Kita tambahkan rule lagi di mana kita sudah menentukan ini adalah area buy. Jadi kalau EMA belum nyebrang ya berarti ya para EMA-nya belum nyebrang EMA 200, berarti kita belum menyimpulkan buy kalau kita menggunakan 4 EMA. Tapi kalau kita memakai 1 EMA 200, cuma cukup 1 EMA 200 ya itu sudah menyimpulkan kita menjadi buy. Nah, lalu setelah itu kita mencari area. Kalau di strategi yang saya pakai kan kalau buy kita harus mencari area base rally ya kan, atau drop base rally gitu kan teman-teman. Nah, teman-teman harus mencari, teman-teman mau ambil yang mana itu terserah ya kan. Lalu teman-teman bisa menambahkan filter satu lagi. Ini kan berarti kan teman-teman sekarang kan memilih ya, tinggal memilih di mana area teman-teman mau beli ya kan. Nah, di kasus dia ini kita ada rally base rally, ini ada rally base, ada 2 zone atau 2 area yang bisa teman-teman ambil untuk memasang posisi buy. Nah, di sini ada 2, teman-teman jangan bingung 2 itu harus yang mana, teman-teman harus pilih salah satu. Tidak bisa kalau teman-teman ambil dua-duanya itu kan, jadi kan ini ada 3, ini 3 sudah tidak terpakai. Nah, teman-teman bisa memakai rule yang menambahkan filter lagi, yaitu harus saya mau zone yang dekat EMA 200, oke? Atau bisa juga tambahkan EMA 9 daily di sini. Kalau teman-teman bisa menambahkan filter atau menambahkan rule, saya mau ya areanya yang ada EMA 9-nya gitu. Jadi kalau seperti ini kan teman-teman bingung gitu. Jadi teman-teman harus menentukan salah satunya dulu, mau pakai EMA 9-nya atau EMA 200-nya gitu. Kalau mau ada EMA 9-nya masuk, berarti saya mau mengambil area yang atas ini. Nah, kita tunggu EMA 9-nya masuk di area ini, baru kita mau ambil posisi buy di area ini. Kalau kita tidak memakai EMA 9-nya, saya mau selalu area yang dekat-dekat EMA 200 atau di dalamnya EMA 200, ya kita bisa ambil area yang bawah ini. Nah, ini kalau harga turun pasti juga EMA 200-nya juga ikut turun. Nah,
di sini teman-teman harus menentukan dulu rule-nya, pengen yang mana. Semua akan bekerja pada waktunya teman, dan semua juga akan loss pada waktunya. Jadi semua rule itu akan mendapatkan loss-nya dan juga akan mendapatkan profit-nya. Yang terpenting teman-teman punya patoknya dulu, biar teman-teman tuh bisa ke depannya bisa mengambil area yang sama, bisa mengambil area yang harus ada EMA 9-nya atau harus ada EMA 9-nya atau yang dekat, atau harus ada EMA 200-nya. Nah, gitu. Itu bisa diberlakukan di beberapa indikator lainnya. Jadi indikator yang teman-teman pakai harus bisa membuat teman-teman itu paham atau mudah untuk mengambil posisi, mengambil entry yang bisa teman-teman lakukan terus-menerus. Nah, intinya tuh di trading hanya itu teman-teman. Intinya kita tahu bisa melakukan hal itu sama terus-menerus, itu aja pasti kita akan mendapatkan loss gitu loh. Jadi kita dihadapkan posisi seperti ini tidak usah bingung, ini saya mau ambil buy yang mana ya. Kalau teman-teman masih bingung berarti itu teman-teman belum mempunyai rule yang jelas. Nah, kalau ada dua gini ya kita harus memakai salah satu, kita tambahkan filter, kita mau yang mana gitu loh. Kalau kita dan sudah mendapatkan rule-nya, udah clear. Kalau saya kan harus ada EMA, saya uptrend mau ambil contoh di Euro USD inilah saya ambil. Nah, ini kan kalau saya kan pakainya pakai Bison yang biasa teman-teman. Kita pakai Bison yang biasa. Bison biasa itu ditandai oleh Bison, tapi kita harus mengukur lebar R-nya. Tapi ini Bison itu untuk bisa lebih expert karena kadang scoringnya itu berbeda. Lebih cekatan Bison biasa ketimbang Bison Pro mendeteksi areanya. Nah, kita di sini kita lihat dulu pakai Bison. Nah, ini kan kalau rule saya teman ya, harga di bawah 200 dan para EMA di bawah 200 saya mengambil sell. Angkatan pertama saya mengambil area yang ada EMA 9-nya. Ada EMA 9, ada sebelah ini kan ada beberapa area Bison nih. Area tadi Bison, ada Bison Pro. Ada supply. Kenapa saya ambil yang atas ya? Karena rule saya, jika sudah dilewati EMA 9 tapi masih ada EMA 200-nya, saya ambil yang ada EMA 200-nya dulu. Nah, setelah ini area terlewati EMA 200, saya baru pindah areanya yang bawah. Saya mau ambil area ini karena yang ini nanti kedepannya ada EMA 9-nya. Jadi pada saya pertama area ini, kalau kita lihat ini kemarin ini ada EMA 9-nya teman. Nah, area ini kan ada EMA 9-nya kemarin. Jadi saya ambil itu. Saya ambil yang ada EMA 9-nya. Tapi kalau sudah terlewat EMA 9, saya tidak mau pindah dulu, tapi saya mau, karena masih ada EMA 200-nya, ada dua tameng, karena saya menggunakan dua tameng, yaitu EMA 200 dan EMA 9-nya. Nah, itu kalau rule saya. Jadi saya ambil ini, nanti besok saya pindah. Nah, itu contohnya. Nah, teman-teman harus tahu gitu. Lalu kita lihat kasus sekarang kita lihat itu yang kalau kita memakai indikator Bison Pro ini teman-teman ya. Nah, lalu kita lihat di sisi kiri ini, yang sisi kanan ini saya memakai ini ya, yang ini saya memakai Bison. Nah, di sini ada drop base drop teman-teman. Drop base drop ini tidak ditandai oleh Bison, ya kan? Di sini ada drop base drop yang ditandai oleh Bison Pro. Nah, kalau rule saya di sini kan di Bison Pro kan ada area supply, saya ambil di area supply. Jadi saya kalau di Bison biasa, di sini yang supply yang ditandai oleh Bison hanya area yang atas ini, ya kan? Hanya area yang atas ini. Jadi saya tidak ambil area ini karena saya pinginnya supply-nya ada di bawah sini karena downtrend, teman-teman, ada di bawah 200. Nah, teman-teman jangan bingung di sini. Nah, di Bison Pro ada, di Bison tidak ada, terus gimana? Ya, rule yang teman-teman pakai itu di mana gitu loh. Saya kan memakai Bison. Jadi kalau
kalau ini tidak ditandai oleh Bison, ya saya tidak ambil area ini teman-teman. Walaupun di sini ditandai oleh Bison Pro karena saya memakai Bison gitu loh. Jadi gitu mindsetnya teman-teman. Apa yang teman-teman pakai indikatornya yang membantu teman-teman, itulah yang teman-teman buat rule-nya dan itulah yang teman-teman pakai gitu. Jadi jangan kalau di sini ya ini tidak sesuai rule saya karena tidak ada Bison. Kecuali saya memakai Bison Pro. Bison Pro di sini ada register ditandai oleh Bison, misalnya saya ambil. Nah, kenapa berbeda? Ya karena tiap di sini, tapi kan tidak semuanya berbeda. Semua pasti di sini juga tandai Bison, ini juga ditandai di ini ada, ini juga ditandai. Karena tiap indikator itu mempunyai settingan atau scoringnya, dia mempunyai scoringnya sendiri-sendiri teman-teman. Dia mempunyai mempunyai scoringnya sendiri-sendiri, tandai ya kan. Kita lihat di selain tandai Bison, ini juga tandai Bison Pro. Ditandai Bison, ini juga tandai Bison Pro. Nah, kebanyakan sama, tapi ada saatnya yang tidak sama. Jadi jangan bingung, teman-teman pakai yang mana aja, pasang rule-nya. Ini contoh rule-nya, lalu terapkan rule-nya itu di tradingan teman-teman. Jadi itu cara merubah berpikir masalah indikator itu seperti itu teman. Nah poinnya di sini kan biar mempermudah teman-teman, biar teman-teman tuh bisa melakukan rule yang sudah teman-teman buat, sudah ditata itu, sudah rule yang sudah teman-teman tata itu bisa teman-teman lakukan dengan baik, lakukan terus menerus dan lakukan itu terus menerus teman-teman. Karena kita hanya butuh konsistensi, karena semua rule itu pasti ada saatnya loss dan ada saatnya profit. Nah, rule trading plan kemarin saya aja itu sudah terkena stop loss teman-teman, sudah terkena stop loss. Jadi sinyal kemarin saya itu sudah kena stop loss. Saya ambil kemarin area di ini. Saya ambil area ini. Saya ambil area ini untuk posisi buy dan akhirnya kena stop loss. Ya nggak apa-apa, ya biarin gitu loh. Dan mungkin teman-teman yang untungnya teman-teman yang ikut di dalam sinyal saya ini mereka sudah tahu cara kerjanya, sudah tahu mindset yang benar seperti apa, dan mereka sudah berkomitmen untuk konsisten menghadapi seperti ini. Nah, ya ini saya juga kena stop loss ya, tapi ya biarin ya. Kenapa ya? Karena loss itu adalah strategi salah satu, bukan strateginya yang salah, itu adalah bagian dari setup atau strategi yang tidak bekerja gitu loh. Tapi pada saatnya juga nanti akan bisa bekerja. Nah, karena kita kan ngomonginnya probabilitas, kita tidak bisa lihat dari 1 kali trading, 2 kali trading, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu tidak bisa lihat. Kita harus melihatnya jangka panjang karena ini masalah probabilitas. Kita akan menghadapi banyak loss pastinya, tapi kita akan melihat probabilitasnya nanti ke depannya seperti apa. Terus saya di sharing charting saya selama setahun itu juga banyak loss profit juga pada akhirnya baik-baik saja dan bisa mendapatkan profit pada akhir tahun. Nah, jadi seperti itu teman-teman sharing saya di pagi ini, semoga bermanfaat. Jadi itu cara berpikir kita memakai indikator seperti apa. Apapun indikatornya teman-teman, apapun indikatornya itu cara berpikirnya seperti itu. Dan yang terpenting di sini adalah lakukan strateginya terus menerus. Setelah kita ngomongin masalah probabilitas, semua pasti akan loss. Kalau loss ya biarin, nanti kan juga akan profit. Kalau profit ya biarkan saja, nanti juga akan loss sendiri. Seperti itu teman-teman. Itulah berdagang, itulah jualan, pasti ada loss ada profit gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih, sampai ketemu lagi hari besok. Libur Sabtu Minggu pada libur lah. Senin tuh saya mau liburan dulu teman-teman. Ini kan sudah saatnya sudah saatnya banyak yang sudah masuk kerja. Kemarin kan saya tidak liburan, jadi sudah pada masuk kerja. Jadi besok Senin sampai Rabu saya gantian mau pergi dulu, saya mau
liburan dulu. Tapi mungkin saya tidak bisa sharing charting di Senin, Sabtu, Minggu, tapi tenang, saya tetap charting, dan yang ikut sinyal nanti tetap saya bagikan entrian saya. Dan teman-teman juga bisa lihat di sini portofolio saya. Kalau di sini yang sudah ke close ya teman, sudah ke close. Teman-teman bisa lihat di sini yang sudah ke close ya. Ini hasil tradingan kemarin, yang kemarin saya deposit di GBNCD dan kena stop loss. Ini before afternya kita lihat. Nah, saya ambil sebelumnya seperti ini, lalu beforenya seperti ini, lalu bang, kena stop loss. Oke, jadi it's okay, aman. Nah, sampai situ dulu teman, sampai ketemu lagi minggu depan. Saya mau Senin, Selasa, Rabu saya mau liburan dulu. Jadi terima kasih, sampai jumpa dan bye bye.